Oke, sahabat sablon. Jadi video kali ini saya bakal memperlihatkan kalian untuk cara kerja mesin ini ya. Di video ini saya bakal ngupas tuntas mengenai sablon Polyflex, mulai dari desain sampai jadi kaos. Jadi jangan di skip video ini, tonton sampai akhir buat kalian yang pengen mengetahui mengenai kelebihan mesin ini, yang mungkin mau beli atau mungkin mau buka usaha di bidang sablon yang metode Polyflex ini. Mungkin teman-teman harus menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Simak terus videonya dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar kalian selalu mendapatkan notif dari video selanjutnya. Oke teman-teman, simak sampai akhir. Ya, jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah buka aplikasi CorelDRAW yang sudah ditanam dengan software khusus dari Rhino atau mesin plotter RC60 ini ya. Jadi sebelumnya saya sudah desainnya seperti ini ya, copy lelet. Jadi sesuai permintaan customer saya dan dia pengen bikin 2 kaos. Untuk gambar depannya copy lelet, yang gambar belakangnya ayo ngopi gitu ya. Jadi bisa kita lakukan sesuai dengan bahan yang bakal kita cutting gitu ya. Nah setelah itu kita tata ulang dan oh ya, ini saya ambil dulu yang kan sebelumnya kan udah pernah nyata tuh dan saya lupa ukurannya yang untuk belakang. Nah langkah selanjutnya saya bakal nyalain mesinnya. Oke, mesin saya tata untuk sesuai dengan bahan yang bakal saya masukkan ke dalam ya. Dan di sini saya menggunakan bahan PVC ya, PVC Korea. Kenapa saya menggunakan bahan ini? Karena lebih murah dan menurut saya sih kualitasnya lebih nggak kalah jauh ya dari bahan yang lainnya, dan lebih awet juga sih menurut saya. Saya sudah gunain ini lebih dari setahun. Nah, di sini saya bakal mengatur area yang bakal saya cutting ya. Menurut saya, kalau menurut saya ini sudah pas ya. Oh ya pas ya, menurut saya ini sudah pas sih. Dan langkah selanjutnya mulai kita jalankan software yang dari tanaman dari mesin tersebut dengan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan. Jadi lebih langsung itu apply, maka bakal proses bikin kayak border gitu ya, titik-titik itu buat tandanya buat ngatingnya biar nggak keluar dari atau overlap dari bahan itu. Oke, setelah itu langsung aja start dan mesin jalan. Jadi di sini teman-teman saya menggunakan pisau cutting ya. Pisau cuttingnya itu sesuai dengan ketentuan yang sudah atau bawaan dari Arduino tersebut, dan ada 3 pisau, merah, kuning, sama biru. Saya menggunakan yang biru yang 60 derajat itu ya. Nah, kenapa saya menggunakan itu? Karena ketajamannya sudah memenuhi standar untuk potong PVC ya teman-teman, dan untuk force-nya itu sekitar 230 itu udah cukup menurut saya sih. Dan untuk ketajaman pisaunya atau kecepatannya mungkin ya, kecepatannya itu sama sih, disamain aja. Nah di sini saya mulai penggeletekan ya teman-teman. Yang tadi sudah saya cutting itu bagian atau desain belakangnya ya. Ya di sini saya kletek, dan di sini emang harus ekstra hati-hati, nggak boleh asal-asalan. Kalau udah kelupas semua udah deh. Enaknya gini teman-teman, kalau kita menggunakan desain yang nggak terlalu kecil itu masih kita bisa aman sih. Kalau yang udah desain atau hasil cuttingnya itu kecil, itu emang kita harus ekstra teliti gitu ya. Seperti ini prosesnya teman-teman ya. Buka kletek lagi.
bener-bener hati-hati teman-teman biar nggak salah ngeletek gitu ya. Kalau udah salah ngeletek sih masih bisa diperbaiki, kita tinggal nanti kita press ulang gitu ya. Tapi kan itu akhirnya jadi kerjanya 2 kali gitu ya, nggak efisien. Oke. Ya. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah. Seperti ini ya teman-teman, kalau sudah jadi ayo ngopi gitu ya. Teman-teman udah pada ngopi belum? Kalau belum, ngopi dulu deh. Ya di sini ini buat sablon belakangnya. Maaf ya teman-teman, badan saya kurang enak gitu ya, jadi suaranya agak. Dan yang ini, yang depannya ya, tetap harus ekstra hati-hati karena kita salah ngeletek itu udah harus ngerjain lagi kedua kalinya ya gitu ya. Hati-hati teman-teman ya. Saya di sini saya ingatin lagi, kalau teman-teman mau ngeletek kayak gini harus tahu dulu alurnya yang mau dikeletek seperti apa. Biasanya di rawan kletek itu yang di titik-titik itu ya teman-teman. Jadi kalau di titik-titik itu biasanya sih kadang kita salah salah ngeletek, akhirnya kekeletek semua gitu ya. Nah contohnya seperti ini juga, ini yang yang di pojok-pojok kayak gitu ya, yang ujungnya lancip terus akhirnya juga lancip, itu juga riskan itu biasanya. Oke, ini yang pertama sudah, mungkin menurut saya belum ya ini ya. Oke, saya kletek semua ya. Nah seperti ini ya teman-teman, kopi lelet alami, alami lasem. Oh iya tadi sempat alami lasemnya itu kan, itu ada A nya pertama besar, itu belum saya kletek. Nah ini sudah saya kletek, dan ini yang proses kletekan selanjutnya ya. Sekali lagi memang harus hati-hati untuk teman-teman untuk yang mau memulai di bidang polyflex seperti ini. Ini metode yang kletek kayak gini tuh nggak cuma di bidang polyflex aja sih, seperti di cutting juga harus benar-benar jeli. Jadi kalau umpamanya kita udah kebiasaan di cutting, atau mungkin kebalikannya ya, kita biasa di polyflex, kita mungkin lebih mudah ya. Nah ini sudah selesai sih, tinggal nanti kita proses untuk pilih kaos sesuai pesanan. Setelah itu kita press. Nah di sini saya sudah siapin mesin pressnya, tinggal nah seperti ini nanti teman-teman gambarannya. Di depan ada kopi lelet nih, mungkin buat promosi ya. Dan di sini saya mau press dulu yang di belakang ya, karena kan lebih kecil gitu ya, lebih gampang kalau sudah di belakang dulu. Jangan lupa di center ya teman-teman, biar nggak mencong-mencong gitu ya. Ya kita press dengan lamanya sekitar 15 detik dan temperaturnya sekitar 150. Itu menurut udah mulai cukup sih. Nah di sini proses pressannya ini nggak satu kali ya teman-teman. Setelah kita buka seperti ini, terus kita diamin dulu biar kelihatan nggak panas gitu ya, biar menurut tangan kita itu nggak terlalu panas. Nah kita gosok, setelah itu kita kletek. Nah setelah kita kletek, kita press ulang lagi. Ya seperti ini. Ini yang depan ya, yang depan seperti itu. Kita proses press lagi. Jadi sebenarnya ini video panjang banget, cuman ini saya bikin lebih cepat ya, biar teman-teman nggak bosen itu. Yang penting sudah tahu lihat prosesnya ya teman-teman. Jadi setelah press ini itu sebenarnya ada proses press selanjutnya. Setelah press luar itu finishing, kita press lagi di balik bajunya. Jadi benar-benar lemnya itu nempel, reket, akhirnya awet ya. Ini ya jadinya seperti ini ya teman-teman. Kalau menurut saya sih
Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Sudah menjual kan? Makanya udah bagus kan, maksudnya nggak perlu ribet-ribet gitu. Dan prosesnya itu cepatnya itu kita bikin satu kaos itu nggak sampai 1 jam. Kalau desain sudah ada, sudah fix ya. Kalau desain belum ada, mungkin kalau cuma tulisan itu ya emang nggak ada 1 jam. Itu semuanya kita mau bikin kaos kata-kata sudah ada, nanti kali kita desain di Corel, terus kita bikin sesuai font yang kita inginkan dan ukuran. Biasanya sih ukuran panjangnya itu nggak sampai 30 cm sih, paling besarnya itu cuma sekitar 23, 24, 25an itu, dan lebar itu sekitar 1 cm. Nah itu sudah cukup sih. Nah di situ jadi kenapa pakai sablon polyflex itu lebih cepat gitu ya. Nah ini press yang kedua untuk kaos yang warna merah ya teman-teman. Kalau menurut saya sih cocok, bagus di kaos yang hitam ya. Nggak tahu sih selera ya. Mungkin karena customer saya itu buat promosi gitu katanya sih, buat promosi produknya. Nah di sini cara untuk mencenterin biar center tengah itu, tekniknya saya itu saya lipat dulu kaosnya. Nah itu biar center tengah. Nah seperti itu ya. Akhirnya kan ada jejak tengah gitu ya. Menurut kita udah pas. Habis itu kita tempelin. Dan jangan lupa sebelum kita tempelin gambarnya, nah di situ saya lipat juga tengahnya. Akhirnya juga ada bekasnya kan. Nah bekas seperti itu, kalau kanan kirinya sudah oke, kita press. Dan jangan lupa dilapisin kertas. Kalau saya sih pakai kertas buffalo gitu ya, nggak perlu pakai bawaan dari peredam panas ya itu, karena saya belum punya. Saya akhirnya menggunakan seadanya aja sih, dan itu sudah cukup lama saya gunain, hampir 1 tahun, tapi nggak ada masalah, alhamdulillah sih ya. Seperti itu. Setelah itu saya press lagi dengan menggunakan lapisan kertas buffalo agar tidak langsung kena panas antara sablonan sama presan itu ya. Seperti itu teman-teman ya. Sekarang tinggal kita packing. Dan jangan lupa semprot dulu biar wangi. Kalau di standarnya skip out emang seperti itu. Kaos yang dibeli atau yang dibikin dari skip out itu sebisa mungkin biar customer itu bisa langsung pakai. Jadi nggak harus dicuci dulu atau apa. Emang kalau di skip out emang bersih sih, kalau emang bersih. Kita emang produknya itu nggak kotor gitu, emang kita bersih semua dari proses A sampai Z itu kita bersih. Biar bagaimana caranya orang itu mungkin mau pakai langsung itu bisa, dan itu udah wangi, jaminan sudah wangi ya. Kita lipat, oke, ya, sesuaikan, kita semprot lagi dan kasih minyaknya itu nggak tanggung-tanggung teman-teman, sprot itu aja sih. Ya ini packing dan cuma 2 aja sih biasanya sih, karena ini orderan masih agak sepi ya. Biasanya sih banyak, alhamdulillah masih 2 atau 1 lah kita tampung. Yang penting hasilin cuan buat jajan anak gitu ya. Yang penting dapur ngebul gitu, nggak kelihatan nganggur, nggak ada aktivitas gitu ya. Tapi tetap kita promosi terus ya. Teman-teman yang mau join sama kita boleh nanti bisa dibicarakan lah, insya Allah tidak mengecewakan. Nah, di sini saya lipat yang merah. Emang standar dari skip out itu produk yang keluar atau produk udah di tangan customer itu sebisa mungkin nggak ada kotor atau nggak ada miss atau apalah. Yang penting orang itu sudah bisa pakai gitu, nggak bau kecut atau bau bau kaos baru produksi gitu ya. Ya, oke, ini sudah kelar yang 2. Oke. Ya, gitu aja ya teman-teman. Proses awal sampai akhir mungkin kalian sudah tahu. Mengenai video untuk cara pembuatan kaos
dengan metode polyflex dari desain sampai jadi kaos. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa di like, share, dan komen ya. Dan satu hal lagi, jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan informasi mengenai dunia persablonan yang khususnya di area Pantura gitu ya. Mungkin di video selanjutnya mungkin saya bakal membahas tuntas mengenai mesin RC60 ini dan kelebihannya. Oke teman-teman, salam sejahtera.